Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back di video kali ini. Hari ini kita akan membahas cara mengolah data analisis dan menjelaskan hasil regresi linear sederhana dari Excel. Lengkap mulai dari sumber, output, ANOVA, sampai koefisiennya. Jadi, buat kalian yang lagi ngerjain mini project atau laporan statistik, ini bakal sangat membantu bagi kalian. Oke, langsung kita mulai. Perkenalkan, nama saya Solin Zainal Wahid dari kelas O NPM digit terakhir yaitu 393. Di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh jam tidur malam terhadap keterlambatan kehadiran mahasiswa di kampus. Metode statistik yang saya gunakan adalah regresi linier sederhana karena hanya terdapat dua variabel saja, yaitu independent variable X yaitu jam tidur dan dependent variable Y yaitu keterlambatan. Tujuan saya yaitu mengetahui apakah jam tidur malam berpengaruh terhadap keterlambatan mahasiswa. Nah, berikutnya itu hipotesis statistik. Nah, ini H0 yaitu tidak ada pengaruh signifikan antara jam tidur malam terhadap keterlambatan mahasiswa, dan H alternatif atau H1-nya adalah ada pengaruh signifikan antara jam tidur malam terhadap keterlambatan mahasiswa. Nah, data yang saya gunakan adalah data primer berupa angka jam tidur malam dan jumlah keterlambatan. Data ini saya peroleh dari mahasiswa melalui Google Form, dan metode yang saya gunakan adalah kuesioner dan responden. Nah, ini terdapat 31 responden. Nah, ini 32 karena satunya ini kita pakai untuk variabel X dan Y. Nah, kita besar dulu. Nah, ini data mentah yang saya sudah ambil dari Google Form tersebut. Langsung saja kita mulai bagaimana cara menganalisis data menggunakan Excel ya teman-teman. Nah, kita langsung ke data yang ada di atas ini. Nah, ini kita langsung ke pojok kanan ada tulisan data analisis. Kalau teman-teman belum ada, kita ke file dulu ya guys. Kita ke file, terus kita ke selengkapnya atau opsi lain, kita pergi ke opsi. Nah, ada tampilan gambar seperti ini, kita cari add in. Nah, ini sudah ada gambar seperti ini, terus kita kejalankan. Nah, di sini ada analisa tolpak VBA, kita klik saja, terus kita ketik OK. Nah, sekarang mesti ada tulisan data analisis. Kita klik data analisisnya, kita pilih regression, terus kita klik OK. Nah, di sini ada input variable Y dan input variable X-nya. Kita langsung klik. Nah, kita blok variable X-nya, variable Y-nya kita blok sampai selesai. Nah, kita langsung klik kembali. Kita ganti variable Y-nya, kita klik. Variable X-nya kita klik. Nah, kita blok semua. Nah, terus kita pencet lagi. Nah, ini kita klik label ya teman-teman, label, klik, terus kita klik output rank. Kalau kita pakai new worksheet itu pasti akan ada tampilan barunya teman-teman, lembar baru. Jadi kita pakai output rank aja. Nah, ini residualnya, kita klik yang residual ini, kita klik residual plotnya juga, dan kita klik line fit plot. Nah, ini yang bawah ini menunjukkan normal probability-nya, kita klik juga apa-apa teman-teman. Terus kita klik ini, kita cari tempat untuk kita tempatkan yang sudah kita masukkan. Nah, kita tempatkan di sini, langsung kita klik OK teman-teman. Nah, hasilnya sudah seperti ini teman-teman. Pertama, kita lihat bagian summary output ya teman-teman. Di sini ada beberapa angka penting. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Ya, yang pertama kita bahas yang R-square-nya. R-square-nya ini nilainya 0,052315, dan kita jadikan persen yaitu 5,2%. Artinya apa? Artinya variabel jam tidur atau variabel X-nya ini cuma berpengaruh 5,2% saja teman-teman terhadap variabel
Y-nya keterlambatan mahasiswa. Nah, selebihnya itu disebabkan oleh variabel lainnya teman-teman. Jadi ini variabel X-nya ini sangat pengaruh kecil terhadap variabel Y-nya teman-teman. Nah, kita lanjut ke multi R-nya teman-teman. Nah, nilainya ini 0,228725. Kita buatkan menjadi 0,228 teman-teman. Nilai ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antara jam tidur dan keterlambatan teman-teman. Dan ternyata angka ini cuma 0,228725 atau 0,228, berarti hubungannya ini sangat lemah teman-teman, hubungan antara variabel Y dan variabel X-nya. Nah, berikutnya kita lanjut ke adjusted square. Nah, ini nilainya 0,019637, kita jadikan persen, yaitu jadi 1,9% teman-teman. Nah, ini membuktikan dan memperjelas bahwa hubungan antara variabel X dan variabelnya Y-nya itu sangat tidak kuat teman-teman, sangat lemah, karena hanya 1,9% saja. Nah, ini observasinya itu jumlah respondennya 30 teman-teman, dan standar errornya itu 1,112464. Jadi ini terjadi errornya itu 1,11 teman-teman. Oke, kita lanjut ke ANOVA-nya teman-teman. Ini bagian yang ngecek apakah model regresi kita itu signifikan atau tidak teman-teman. Nah, kita langsung ke signifikan F-nya teman-teman. Nah, ini signifikan F-nya nilainya 0,215849. Artinya yaitu model kita ini tidak signifikan teman-teman. Kenapa? Karena nilainya ini lebih dari 0,05 teman-teman. Jadi tidak signifikan. Kita lanjut ke bagian koefisien. Ini yang biasanya dipakai buat ngambil kesimpulan hipotesisnya teman-teman. Nah, di sini ada menunjukkan kalau jam tidur X-nya dan intercept-nya teman-teman. Kita lihat di koefisiennya. Koefisiennya itu kita lihat yang bawah teman-teman. Jam tidur X-nya itu min 0,06075. Nah, ini menunjukkan kalau jam tidur turun dari 1 jam, keterlambatan naik 0,06 kali teman-teman. Jadi ingat, angkanya ini kecil banget teman-teman. Nah, berikutnya kita ke p-value-nya teman-teman. Nah, p-value-nya ini di variabel X-nya adalah 0,21585. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Karena p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, berarti pengaruh jam tidur terhadap keterlambatan itu tidak signifikan teman-teman. Nah, kita nggak bisa bilang kalau kurang tidur bikin mahasiswa terlambat teman-teman. Jadi secara statistiknya itu nggak terbukti teman-teman. Berikutnya kita menggunakan metode uji, yaitu uji Z. Nah, kita langsung aja ke rumusnya. Ini rumus uji Z-nya, yaitu Z sama dengan beta dibagi SE atau standar error. Kita masukkan BE ini adalah min 0,06075, kita ambil dari sini ya teman-teman. Nah, terus SE-nya kita juga ambil dari standar errornya ini teman-teman. Nah, jadi hasilnya itu min 1,265 teman-teman. Nah, pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 pada dua arah, nilai Z-nya itu teman-teman min plus 1,96 teman-teman. Karena hasil Z-nya ini kurang dari 1,96, jadi hasilnya itu H0-nya itu diterima teman, dan H1-nya itu ditolak. Jadi itu tidak signifikan teman-teman. Nah, kita lanjut pada ketiga grafik ini teman-teman. Ini syarat untuk kita bisa menggunakan analisis regresi teman-teman. Nah, yang pertama itu jam tidur X residual plot teman-teman. Nah, titik-titik pada grafik residual ini menyebar secara acak teman-teman, sehingga dapat kita simpulkan bahwa asumsi homoskedastisitasnya itu terpenuhi teman-teman. Jadi syarat ini terpenuhi untuk kita melakukan analisis regresi teman-teman. Nah, yang berikutnya itu grafik normal probability plot teman-teman. Nah, sebagian besar titik-titik mengikuti pola garis
diagonal teman-teman, menandakan bahwa residual ini berdistribusi normal dan atau setidaknya cukup mendekati normal teman-teman. Jadi ini sudah masuk untuk kita menganalisis regresi teman-teman. Nah yang terakhir ini jam tidur X-Linefit plot. Nah garis prediksi terlihat datar teman-teman, dan data Y-nya itu tidak mengikuti garis tersebut secara jelas. Nah tidak mengikuti secara jelas teman-teman. Ini menunjukkan jika hubungan antara jam tidur dan keterlambatan itu memang sangat lemah teman-teman. Jadi hubungan antara X dan Y-nya itu sangat lemah. Nah dari seluruh hasil analisis tersebut dapat kita simpulkan bahwa jam tidur bukan faktor yang menentukan keterlambatan mahasiswa. Hubungannya ini sangat lemah teman-teman dan tidak signifikan. Itu sebabnya model regresi juga kurang efektif dalam memprediksi apakah mahasiswa akan terlambat tepat waktu atau tidak hanya berdasarkan jam tidur mereka teman-teman. Oke teman-teman, kita rangkum hasil dari analisis kita ya. Keputusan hipotesisnya itu p-fold. Nah p-foldnya ini lebih, yaitu 0,215849 itu lebih dari 0,05 teman-teman. Jadi H0 nya itu terima dan H1 nya itu tolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan teman-teman. Kesimpulannya itu jam tidur malam tidak mempengaruhi keterlambatan kehadiran mahasiswa. Nah keterlambatan itu bisa dipengaruhi oleh faktor lain teman-teman, mungkin lebih mempengaruhi seperti jarak rumah atau transportasi teman-teman. Jadi itu dia teman-teman penjelasan lengkap hasil regresi dari Excel teman-teman. Kalau kalian pengen dibuatkan skrip presentasi atau PPT atau narasi tambahan, tinggal komen aja teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.